Stabilitas politik berarti mencoba menjaga stabilitas keamanan politik, dan rehabilitas ekonomi berarti mencoba atau membangun kembali ekonomi kita yang sudah jatuh pada masa Orde Lama. Stabilitas politik pada masa Orde Baru menerapkan politik bebas aktif yang artinya Indonesia tidak lagi memihak salah satu blok di dunia, aktif menciptakan perdamaian dunia dan menjadi negara yang berdaulat, mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, menjadi anggota PBB kembali, membentuk ASEAN, serta menggabungkan partai dengan menghasilkan 3 partai, yaitu P3, PDI, dan Golkar. Stabilitas penyeragaman, pelarangan ideologi komunisme dan ideologi-ideologi yang dianggap radikal, menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara, menggagas pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila melalui Eka Prasetya Pancakarsa, melakukan penataran pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4, mengharuskan semua partai menganut ideologi Pancasila. Penerapan Dwi Fungsi ABRI. Konsep Dwi Fungsi ABRI dikenalkan oleh Jenderal Ahmad Haris Nasution. Menyatakan tugas ABRI tidak hanya berkaitan dengan bidang keamanan dan pertahanan negara, tetapi berkaitan dengan bidang sosial dan politik. Anggota ABRI menduduki kursi parlemen. Pada masa Orde Baru, pelaksana negara banyak didominasi oleh ABRI. Dominasi yang terjadi pada masa itu dapat dilihat dari banyaknya jabatan pemerintahan mulai dari bupati, wali kota, gubernur, pejabat eselon, menteri bahkan duta besar diisi oleh anggota ABRI yang dikaryakan. Rehabilitas ekonomi Orde Baru. Menanggulangi masalah utang, menjalin kerjasama dengan IMF, mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal dengan menetapkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau PMA dan Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN. Kebijakan pembangunan pemerintah Orde Baru. Dalam bidang pendidikan, pembangunan sekolah dasar Impres atau SD Impres di sekolah pelosok Indonesia demi menyelaraskan pendidikan di seluruh Indonesia, meningkatkan jumlah guru untuk memenuhi kebutuhan pengajaran, menetapkan program wajib belajar 6 tahun yang kemudian berubah menjadi wajib belajar 9 tahun, memberikan program bantuan beasiswa diantaranya Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, dan memberantas buta aksara atau buta huruf. Kebijakan pembangunan pemerintah Orde Baru di bidang kesehatan. Mendirikan pusat pelayanan kesehatan atau puskesmas di seluruh penjuru. Mengembangkan pos pelayanan terpadu atau posyandu. Mendirikan program keluarga berencana guna menanggulangi peningkatan jumlah penduduk. Kebijakan pembangunan pemerintah Orde Baru di bidang ekonomi, peningkatan peran badan usaha milik negara atau BUMN, perluasan lapangan kerja melalui proyek padat karya dan bantuan pembangunan daerah, serta pengerahan tenaga kerja sukarela melalui Badan Usaha Tenaga Kerja Sukarela Indonesia. Kebijakan pembangunan pemerintah Orde Baru di bidang sosial budaya. Merencanakan program transmigrasi guna pemerataan jumlah penduduk, menurunkan angka pengangguran dengan menyalurkan tenaga kerja di sektor perkebunan, perikanan, dan lainnya, memberikan sosialisasi agar kebudayaan dan kesenian yang berkembang sesuai dengan kepribadian bangsa, inventarisasi, dokumen, penelitian warisan budaya nasional, pembinaan dan pemeliharaan peninggalan-peninggalan purbakala.